Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini anak-anak? Sehat, Baik, Pak. Sehat, sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Untuk protokol kesehatannya dijaga ya, karena pandemi sekarang makin melonjak. Selanjutnya Bapak akan ini ya memberikan mata pelajaran sistem kontrol otomatik dengan materi dari sensor suhu LM35. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah kita baiknya berdoa. Nah, untuk berdoa dipimpin sama Rio ya, dipimpin Rio. Silakan. Oke, siapa? Oke, untuk memulai pembelajaran hari seperti biasanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulain, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya absen dulu ya. Ada Ibrahim ya, Sunario, ada Heru, Ismar, Didit, Dwi, Heri, Ada Pak. Arif, Rachel, Hadir, Iim, Pak. Ufi. Yang nggak kelihatan siapa nih? Oh, Wanda sakit itu kemarin ya. Saya kemarin dapat info, jadi mudah-mudahan didoakan ya supaya Wanda itu cepat sembuh gitu, supaya bisa bergabung lagi ya dengan kita. Amin. Nah, kita masuk ke persepsi ya. Sudah tampil ininya? Ya, sudah. Ya. Kemarin kita sudah belajar dari sensor suhu bimetal ya. Jadi apa itu sensor suhu bimetal dan cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke materi sensor suhu. Ya, apa itu kira-kira sensor suhu itu? Ada yang tahu nggak? Kalau belum tahu, Bapak akan masuk ke. Hati-hati loh ya, saya musim ini gitu ya. Nah, tujuannya dulu yang harus kita diwaspadai sekarang pelajari ya. Kena flu. Yang pertama dari tingkat pengetahuannya dulu ya, dari KD tingkat tinggi apa? menganalisis sensor suhu ya. Bukan Terus indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis, menyimpulkan sensor suhu. Mana saya Mbak? Dengan mana saya? Dari segi keterampilannya, memeriksa sensor suhu untuk identifikasi sensor suhu dan memeriksa sensor suhu LM35. Nah, tujuannya adalah setelah kalian melakukan diskusi, dapat menganalisis sensor suhu LM35 dengan benar. Melakukan diskusi dan literasi ya, dapat menyimpulkan ya sensor suhu LM35 dengan benar. Nah, setelah diberikan permasalahan nanti kalian harus bisa memeriksa ya dan mengidentifikasi ya dari sensor suhu LM35 ya dengan benar. Nah, selanjutnya setelah diberikan permasalahan diidentifikasi LM35 ya melalui PowerPoint, peserta didik dapat memeriksa sensor suhu. Nah, selanjutnya masuk ke strateginya ya, nanti di dalam pembelajaran Bapak menggunakan strateginya ini problem based learning pada sensor suhu LM35 itu. Nah, permasalahannya di sini. Perhatikan nih gambarnya nih. Untuk sensor LM35 ya. Jadi ini sensornya di sini. Apa yang terjadi jika suhu panas solder didekatkan pada sensor LM35? Ayo, coba. Arif. Iya Pak. Suhu panas itu kalau solder didekatkan, tegangannya berubah kali Pak ya? Tegangannya berubah apa nih? Menjadi apa? Kira-kira? Jadi panas Pak. Maksud tegangan panas? Menjadi tinggi Pak. Ah, ya siapa tuh? Didit Pak. Oh ya Didit ya, Pak pinter. Ya, menjadi tinggi di sini. Ya. Terus setelah tinggi ini apa yang terjadi? Bisa nyalakan LED merah, Pak. Oh iya, bagus. UV ya. Benar nih ya. Lanjut. Nah, permasalahan yang kedua, yang terjadi jika suhu dingin es batu didekatkan pada sensor LM35 ini. Apa yang terjadi? Didit. Suhunya tambah dingin, Pak. Ya, tambah dingin. Terus apa yang terjadi nih di output di sini? Tegangannya rendah, Pak. Oh, tegangannya rendah. Lalu? Sehingga bisa
membuat suhu menjadi dingin. Ya, nanti outputnya apa? Outputnya dalam bentuk apa? Saya jawab, Pak. Iya, silakan. Lampu hijau menyala bukan, Pak? Iya, lampu hijau menyala ya, benar Iim ya. Nah ini, jadi permasalahannya ya, dengan kasus seperti ini itu nanti kalian bisa apa namanya tahu ya dari menganalisisnya gitu ya. Lanjut. Nah kalian membentuk kelompok ya, 2 atau 3 orang ya per kelompok ya. Saya akan sudah bagi ya berdasarkan dari ketua kelas Arif ya tadi atau sudah ke tempat saya membagi kelompoknya ya. Selanjutnya kita masuk materi ke sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Nah, ini bentuk dari TO92 ya. Jadi bentuknya seperti transistor. Ya, cuman kakinya 3 nih, di sini 3 ya. Ya, nomor 1 itu tegangan, sumber tegangan. Nomor 2 output, nomor 3 adalah ground. Nah, dari sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Itu transistor sama SCR beda, Pak ya? Beda Rio, beda. Jadi transistor sama SCR itu memiliki bentuk yang sama, tetapi cara kerjanya berbeda. Untuk bahan yang dibuat itu dari jenis semikonduktor. Itu Rio. Iya, Pak. Ya. Lanjut. Nah, ini macam-macam bentuk sensor LM35 ya. Ini macamnya ada yang bentuknya seperti ini ya, TO46 ya. Ini jenisnya adalah metal ya. Nah, ini adalah TO92 ya. Kemasannya adalah plastik, bahannya dalamnya adalah semikonduktor. Terus untuk bentuk seperti IC ini ya, LM35, jadi bentuknya seperti IC ini ada. Terus ada juga bentuknya seperti transistor ya, tapi kemasannya adalah TO202 ya. Ini jenis dari kemasannya ya, ini seperti ini. Lanjut prinsip kerja LM35 ya. Secara prinsip sensor akan melakukan penginderaan pada saat perubahan suhu. Setiap suhu 1 derajat Celcius akan menunjukkan tegangan sebesar 10 milivolt ya. Nah, Bapak sudah ada link ya dari YouTube. Saya sudah mendownload di sini. Nah, kita tinggal lihat. Suaranya apakah sudah terdengar? Kami dari Sudah, Pak. Muncul, Pak. Dengar, Pak. Terdengar? Dengar. LM35. Ini merupakan sensor suhu sederhana LM35. Sensor suhu LM35 adalah salah satu jenis sensor yang merubah besaran suhu ke besaran listrik dalam bentuk tegangan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu LM35, potensio 10K, IC LF353N, LED 2 buah, resistor 3 kilo ohm, resistor 330 ohm, dan resistor 470 ohm, serta tegangan 12 volt. Baiklah, ini merupakan contoh sederhana rangkaian sensor suhu LM35. Mari kita coba. Sensor suhu LM35 pada suhu ruangan sekitar 20 derajat Celcius, IC LM35 akan menghasilkan tegangan berkisar 270 mV dengan melewati rangkaian penguat tegangan sebesar 10 kali. Maka tegangan akan mencapai titik 2,7 volt. Tegangan kemudian disalurkan ke rangkaian komparator tamu balik dengan tegangan referensi 3 volt. Dan karena tegangan referensi lebih besar dari tegangan input, maka tegangan output akan sama dengan minus V saturasi, sehingga akan membuat LED 2 menyala. LED 2 adalah LED merah. Dan jika pemanas didekatkan dengan pemanas, maka IC LM35 akan menghasilkan tegangan lebih dari 300 mV, disebabkan suhu sekitar LM35 mencapai lebih 30 derajat Celcius. Kemudian dengan rangkaian penguat tegangan dinaikkan sebesar 10 kali, sehingga membuat input yang masuk ke komparator sebesar lebih dari 3 volt. Dan karena V input lebih besar dari tegangan referensi, maka V output akan sama dengan plus V saturasi, sehingga akan membuat LED 1 menyala. LED 1 adalah LED berwarna hijau. Kita coba pemanas didekatkan dengan IC LM35. Itulah hasil dari ketika pemanas didekatkan dengan IC LM35, LED 1 atau LED berwarna hijau menyala.
Terima kasih telah memperhatikan video dari sensor suhu LM35. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya. Untuk video tadi LED-nya dibalik ya. Jadi harusnya itu yang merah yang menyala kan gitu. Itu terbalik saja. Lanjut untuk tugas ya. Bapak sudah bagikan LKPD ya. Nah, nanti informasinya kalian bisa cari referensinya dari buku ataupun dari Google ya, tinggal dicari saja. Nah, sekarang masuk ke diskusi ya. Nah, diskusi permasalahan sensor suhu LM35 yang terdapat pada LKPD dengan anggota kelompok ya. Nanti diskusinya masing-masing kelompok itu kita menggunakan simulator ya, menggunakan electronic workbench ya. Jadi kalian dikerjakan di komputer ya, terus aplikasinya kalian buka ya. Kita terapkan rangkaian ini ya. Bapak kasih waktu 1 jam. Ada pertanyaan? Gak ditambah waktunya, Pak. 1 jam cukup lah rangkaian segini. Terkecuali kalau praktek langsung ya di kelas. Kalau simulator kan hanya IC ya, ini komponennya sedikit, hanya resistor IC ya, jadi tidak terlalu rumit. Nanti diukur ya di simulatornya itu bisa itu. Ya Pak. Nah ya 1 jam cukup lah itu. Satu kelompok berapa orang Pak? Satu kelompok ada yang 2 dan ada yang 3. Nah ini kelompoknya nih, nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Arif, Heri, Miswar. Ya saya Pak. Nah kelompok 2 Ufi, Duya, Ibrahim. Ya Pak. Nah, kelompok 3 Didit, Ritzel. Kelompok 4 Sunario, Iim, Wanda. Ya, silakan kerjakan. Ya Pak. Ya. Sudah Pak, saya Pak. Ini Pak hasil identifikasi dari kelompok kita Pak, kelompok 1 Pak. Ini menggunakan yang tadi Bapak bilang pakai simulator electronic workbench Pak. Jadi jika suhu panas didekatkan pada sensor LM35, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu tinggi panas menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan Pak. Ya benar. Jika suhunya dingin diletakkan pada sensor LM35, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu rendah dingin menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan, Pak. Bedanya panas dingin aja, Pak. Iya, iya. Jadi kesimpulannya? Saya aja, Pak. Biar ada nilai, Pak, untuk kesimpulan, Pak. Oh iya, boleh. Untuk kesimpulannya adalah sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Ya, baik. Kita berikan A+ untuk kelompok 1, Arif. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, diskusi. Hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu jika LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu dingin, maka sensor LM35 akan mengubah besaran suhu rendah atau dingin menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan, Pak. Lalu diteruskan ke komponen IC741 sebagai op-amp atau operational amplifier yang digunakan sebagai komparator non-inverting. Selanjutnya, dari output IC741 menjadi rendah tegangannya, lalu bisa menghidupkan LED hijau. Begitu, Pak. Ya, baik. Jawabannya benar ya. Nah, untuk kelompok 2 nih presentasinya belum bisa tampil, jadi blank itu ya di komputer Bapak. Ya, mungkin jaringannya ya, mungkin ya. Selanjutnya di kelompok 3. Ayo, ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Dit. Saya tampilin, Pak, sebentar. Ya, silakan. Ya, ini hasil diskusi kelompok, Pak, dengan aplikasi. Pada rangkaian tersebut, apa yang terjadi jika putaran potensiometer 2 kilo ohm kondisi maksimal? Paparkanlah bagaimana cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrolan LM35 tersebut. Hasil pemeriksaan menggunakan simulator electronic workbench
Yang pertama, Pak, yang terjadi jika putaran potensiometer 2 kilo ohm kondisi maksimal, maka tegangan input 741 akan semakin besar, Pak. Ya, yang masuk pin kaki nomor 2. Terus yang kedua, cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrol LM35 tersebut adalah menset putaran potensiometer pada batas tegangan input inverting 741 dengan menggunakan avometer pada tegangan 322 milivolt yang memberikan batas tinggi. Itu Pak hasil dari kelompok saya, Pak. Ya betul ya. Kalau kelompok lain ada kira-kira yang ini enggak dari materinya Pak Didit, ada masukan enggak? Cukup ya? Pak. Ya cukup. Lanjut di kelompok 4. Sunario. Ya Sunario. Ini hasil diskusi kami, Pak. Rio, saya dengan Wanda, tapi Wanda tidak bisa hadir, Pak. Dari pertanyaannya, Pak, pada rangkaian tersebut, apa yang terjadi jika putaran potensiometer 2 kilo ohm kondisi minima? Paparkanlah bagaimana cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrol LM35 tersebut. Hasil pemeriksaan menggunakan simulator electronic workbench. Yang pertama, jika putaran potensiometer 2 kilo ohm kondisi minima, maka tegangan input inverting yang masuk ke IC 741 kecil. Itu di pin kaki nomor 2, Pak. Kemudian yang kedua, cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrol LM35 tersebut adalah mencet putaran potensiometer pada batas tegangan input inverting 741 dengan menggunakan avometer pada tegangan 32,2 milivolt yang memberikan batas rendah. Itu Pak hasil diskusi kami, Pak. Ya, baik. Mungkin dari kelompok lain ada ini yang berbeda pendapatnya. Cukup ya? Oke. Baik, Pak ya. Ya, dari hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dari menganalisis, mengidentifikasi, memeriksa, maka hasil kesimpulannya dibacakan oleh Ufi ya. Saya kenapa Ufi? 1 ya, jadi penjelasannya tuh jelas ya. Coba Ufi, hasil kesimpulannya dibaca. Iya Pak, terima kasih Pak Miko. Jadi hasil kesimpulan pada pembelajaran sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Begitu Pak Miko. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akhiri ya dari pelajaran sensor suhu LM35. Apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita dan juga penerapannya nanti kalau ketika nanti masuk kita bisa langsung praktek ya, karena pandemi kita hanya menggunakan simulator saja ya. Nah, sebelum mengakhiri dipimpin doa ya sama Arif ya, silakan Arif. Baik Pak, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran ada baiknya kita berdoa agar yang kita pelajari bisa kita pahami dan dapat kita ingat-ingat selalu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.